selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abenego, NIM 2121100015, kelas A pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDP untuk buku matematika kelas 10 kurikulum 2013. Nah, di sini tugas ini adalah untuk memenuhi mata kuliah yaitu perencanaan pembelajaran matematika atau PPM. Dan berikut ini adalah contoh penyampaian materi saya. Tentang saya, dan ini adalah foto saya. Di sini nama Abenego, kelas Afadi, NIM 2121100015, semester 4, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Matematika, dosen pengampu Dr. Jamila, Magister Pendidikan, materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel atau disingkat dengan SPLDP. Nah, di sini adalah materi awal dari pembelajaran sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDP pada kelas 10. Menjelaskan materi dari sistem persamaan linear dua variabel. Di sini terlebih dahulu saya menjelaskan tujuan dari pembelajaran sistem persamaan linear variabel itu sendiri. Nah, di sini untuk tujuan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama yaitu satu, menjelaskan kembali solusi dari sistem persamaan linear dua variabel yang pernah dipelajari di SMP dan akan dijelas kembali pada kelas 10. Nah, di sini yang kedua yaitu menentukan solusi dari sistem persamaan linear dua variabel secara grafik. Untuk selanjutnya, yang pertama yaitu definisi persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada definisi untuk persamaan linear dua variabel, di mana definisinya adalah atau yang biasa disingkat dengan SPDLP itu merupakan sistem persamaan linear yang terdiri atas dua persamaan linear dan memiliki dua variabel dengan masing-masing pangkat yang mengikutinya, di mana persamaan linear karena sebuah garis lurus akan terbentuk ketika persamaan linear dua variabel digambarkan dalam grafik fungsi. Bentuk umum persamaan linear dua variabel dapat ditulis sebagai berikut. Nah, di sini adalah untuk menulis sistem persamaan linear dua variabel, di mana AX ditambah BY itu sama dengan C. Nah, keterangannya A, B, dan C adalah konstanta, sedangkan untuk X dan Y itu adalah variabel. Sudah kita ketahui apa sih itu sistem persamaan linear variabel itu sendiri. Nah, di sini kita akan mengetahui bagaimana sih cara langkah-langkah pengerjaan sistem persamaan linear dua variabel itu sendiri. Nah, di sini ada pun langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan konsep SPLDP adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap besaran yang terdapat dalam masalah terkait diganti dengan variabel atau umumnya dilambangkan dengan huruf abjad maupun simbol. Yang kedua, model matematika dibuat berdasarkan masalah yang akan diselesaikan. Misalkan model matematika harus sesuai dengan ketentuan umum dari sistem persamaan linear dua variabel itu sendiri. Nah, yang ketiga, untuk solusi yang didapatkan dengan menggunakan metode penyelesaian SPLDP terhadap model matematika, gunakan menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini karena saya menggunakan SPDLP terus dengan metode substitusi, maka untuk solusi yang dapat dengan menggunakan metode substitusi untuk penyelesaian SPLDP terhadap model matematika guna menyelesaikan permasalahannya. Baik, setelah kita mengetahui apa sih langkah-langkah dari pengerjaan sistem persamaan linear dua variabel itu sendiri. Nah, di sini ada persamaan umum dari sistem persamaan linear dua variabel atau disingkat dengan SPLDP. Nah, di sini terdapat beberapa unsur yang menyusun berdirinya bentuk umum SPLDP sehingga dapat menjadi rujukan untuk membuat model matematika antara lain. Yang pertama yaitu adalah suku.
Nah, di mana suku di sini adalah variabel beserta koefisien yang mengikutinya dan atau konstanta dalam bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Terus yang kedua yaitu adalah variabel. Variabel di sini adalah lambang yang umumnya digunakan sebagai pengganti suatu bilangan jika nilainya belum diketahui dengan pasti. Terus yang ketiga yaitu koefisien. Nah, koefisien di sini merupakan bilangan yang letaknya di depan variabel pada suatu suku dalam bentuk aljabar. Yang terakhir yaitu konstanta. Konstanta di sini yaitu merupakan suatu bilangan yang tidak diikuti oleh variabel yang termasuk suatu suku dari bentuk aljabar itu sendiri. Kita mengetahui persamaan bentuk umum dari persamaan linear dua variabel. Nah, di sini saya dapat memberikan contoh. Yang pertama, berikut ini contoh bentuk umum persamaan linear dua variabel. Nah, di sini ada contoh 2P dikurang 3Q ditambah 13 itu sama dengan 0. Nah, di mana sukunya yaitu 2P dan negatif 3Q dan 13. Nah, untuk variabelnya yaitu P. Kenapa untuk variabelnya P? Nah, di sini kenapa tidak 13? Karena di sini untuk variabelnya yaitu P dan Q. Terus di sini ada koefisien. Nah, koefisien di sini adalah P. P itu adalah 2, sedangkan Q itu adalah negatif 3. Terus yang terakhir itu adalah konstanta. Nah, konstanta di sini 13. Kenapa dia 13? Karena pada nilai 13 itu tidak ada variabelnya sedikit pun. Nah, di mana nilainya relatif tetap dan tidak dipengaruhi oleh variabel apapun. Baik, selanjutnya di sini ada penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di mana jika terdapat persamaan Vx ditambah Qy sama dengan R yang diselesaikan sedemikian rupa sehingga diketahui X sama dengan M dan Y sama dengan N. Diketahui bernilai benar. Maka M dan N dikatakan sebagai penyelesaian dari persamaan Vx ditambah Qy sama dengan R. Nah, di sini ada contoh. Yang pertama, tentukan nilai A dan B dari persamaan 4A dikurang B sama dengan 1. Nah, jawab. Misalkan ini A ini adalah sama dengan 1. Nah, 4A dikurang B itu sama dengan 1. Nah, karena A adalah 1, maka 4 dikali 1 dikurang B sama dengan 1. Nah, 4 dikali 1 sama dengan 4, dikurang B sama dengan 1. B sama dengan 4 dikurangi 1. 4 ini pindah ruas jadi 4 dikurangi 1. B sama dengan 3. Jika nilai A dan B yang memenuhi persamaan di atas adalah 1,3. Baik, selanjutnya di sini ada contoh kedua. Nah, contoh kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear M ditambah 3N itu sama dengan 12. Untuk M dan N adalah anggota bilangan cacah. Nah, di sini penyelesaiannya M ditambah 3N itu sama dengan 12. Jika N sama dengan 0, maka N sama dengan 4. Jika M sama dengan 3, maka N sama dengan 3. Jika M sama dengan 6, maka M sama dengan 2. Jika M sama dengan 9, maka N sama dengan 1. Nah, jika M sama dengan negatif 3, maka N sama dengan 5, tidak memenuhi. Jadi sehingga dapat kita ketahui persamaan nilai M dan N yang merupakan himpunan penyelesaian dari M ditambah 3N sama dengan 12 secara berurutan adalah 0,4, 3,3, 6,2, 9,1, sedangkan negatif 3,5 bukan merupakan penyelesaian karena M sama dengan negatif 3, tidak termasuk ke dalam bilangan cacah yang menjadi ketentuan pada soal. Baik, selanjutnya di sini ada penyelesaian SPLDP dengan metode substitusi. Karena materi saya yaitu sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Nah, di sini ada penyelesaian SPLDP dengan metode substitusi. Nah, jika kita menggunakan metode substitusi, artinya akan terjadi penggantian variabel yang satu dengan variabel dari persamaan lainnya.
Nah, untuk dapat menggunakan metode substitusi, dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memisahkan suatu variabel dari variabel lainnya dan konstanta pada salah satu persamaan atau jadikan salah satu persamaan bentuk eksplisit dan atau mengubah bentuk variabel. Terus yang kedua, mensubstitusikan hasil dari langkah satu ke persamaan linear yang lainnya. Terus yang ketiga, untuk mendapatkan nilai variabel, maka terlebih dulu selesaikan persamaannya untuk mendapatkan nilainya. Terus yang terakhir yaitu variabel yang lain dilakukan dengan cara mensubstitusikan nilai variabel pada hasil langkah ketiga ke salah satu persamaan yang ada. Baik, selanjutnya di sini ada contoh penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Nah, di mana contohnya? Diketahui persamaan linear dua variabel yaitu 2x ditambah y sama dengan 13 dan 3x ditambah 2y itu sama dengan 22. Tentukan penyelesaian dari persamaan tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya 2x ditambah y itu sama dengan 13. Nah, y sama dengan 13 dikurangi 2x. Nah, di mana kita mendapatkan 13 dikurangi 2x? Di sini 2x-nya pindah ruas yaitu menjadi negatif 2x. Maka didapatkan y sama dengan 13 dikurangi 2x. Nah, ini adalah persamaan pertama. Nah, untuk persamaan kedua yaitu 3x ditambah 2y sama dengan 22. Nah, maka kita masukkan 3x ditambah 2y itu sama dengan 22. Nah, 3x ditambah 2. Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 13 dikurangi 2x. Kita masukkan. 2 dikali 13 dikurang 2x sama dengan 22. Nah, didapatkan 3x ditambah 2 dikali 13 sama dengan 26. 2 dikali negatif 2x itu sama dengan negatif 4x. Itu sama dengan 22. Nah, didapatkan negatif x. Negatif x ini didapatkan 3x dikurangi 4x itu sama dengan negatif x. Ditambah dengan 26, terus sama dengan 22. Negatif x sama dengan 22 dikurangi 26. Negatif x sama dengan negatif 4. Nah, negatif 4 itu adalah 2 dikurangi 26 itu sama dengan negatif 4. X sama dengan 4. Dimana kenapa di sini tidak negatif? Karena negatif X dikali dengan negatif 4 itu sama dengan positif X sama dengan 4. Baik, selanjutnya di sini ada contoh penyelesaian lanjutan dari contoh penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi. Nah, di sini di atas kita sudah mendapatkan nilai X. Nilai X-nya itu sama dengan 4. Kita substitusikan nilai X sama dengan 4 ke dalam persamaan pertama. Nah, di sini 2X ditambah Y sama dengan 13. Nah, 2. X ini berapa? X-nya sama dengan 4. 2 dikali 4 ditambah Y sama dengan 13. 2 kali 4 itu sama dengan 8 ditambah Y sama dengan 13. Y sama dengan 5. 5 ini didapatkan yaitu 8 pindah ruas yaitu menjadi 13 dikurangi 8. Itu Y sama dengan 5. Nah, sehingga kita dapatkan penyelesaian dari persamaan 2X ditambah Y sama dengan 13 dan 3X ditambah 2Y sama dengan 22. Nah, di mana nilai X-nya itu sama dengan 4 dan nilai Y-nya itu sama dengan 5. Maka kita dapatkan penyelesaian SPLDP dengan metode substitusi dari contoh yang sudah kita bahas di awal. Baik, untuk selanjutnya yaitu kontekstual SPLDP. Nah, di mana kontekstual SPLDP ada banyak contoh kasus yang dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ternyata mampu didefinisikan melalui perhitungan matematika, tak terkecuali penyelesaian masalah dengan model matematika menggunakan sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Untuk mewujudkan model matematika berupa SPLDV dalam membuktikan jawaban sekaligus menguraikannya dapat dikerjakan dengan mengikuti beberapa cara seperti di bawah ini. Nah, di sini ada 4 cara. Yang pertama yaitu
Besaran yang terdapat dalam masalah ditunjukkan dengan variabel yang umumnya dilambangkan dengan huruf untuk kemudian diperoleh hubungan matematikanya. Terus yang kedua, merumuskan sistem persamaan linear yang mana menjadi kalimat matematika dari masalah yang hendak diselesaikan. Terus yang ketiga, setelah memperoleh kalimat matematika pada langkah kedua, lantas mulai ditentukan penyelesaiannya. Terus yang terakhir, hasil yang diperoleh dari langkah ketiga selanjutnya diuraikan kembali pada kasus awal. Nah, ini keempat cara ini adalah bentuk konstekstual SPLDP pada metode substitusi. Baik, untuk selanjutnya di sini ada contoh penyelesaian SPLDP dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama yaitu contoh pertama, sebuah toko pakaian menjual kemeja dan celana. Di dalam daftar harga terdapat harga satu buah kemeja dan 3 celana seharga Rp82.000. Sedangkan harga 3 buah kemeja dan 2 celana sebesar Rp99.000. Nah, berapa harga masing-masing kemeja dan celana? Nah, di sini penyelesaiannya, misalkan terlebih dahulu variabel yaitu kemeja dan celana untuk mempermudah perhitungan persamaan linear dua variabel. Nah, di sini kita misalkan. Kita misalkan kemeja itu sama dengan A. Itu adalah variabel A. Celana sama dengan B. Berarti itu adalah variabel B. Nah, di sini A. Untuk persamaan pertama di mana A. A di sini harga satu buah celana yaitu kita lambangkan dengan A. Dan untuk 3 buah celana yaitu sama dengan 3B. Nah, di mana kita dapatkan itu harganya itu sama dengan Rp82.000. Maka A ditambah 3B sama dengan Rp82.000. Itu ditambah, itu adalah persamaan satu. Nah, persamaan kedua di sini terdapat 3 buah kemeja yaitu sama dengan 3A, 2 celana yaitu sama dengan 2B itu sama dengan 99.000. Ini adalah persamaan kedua. Baik, di sini adalah lanjutan dari penyelesaian contoh pertama dari sistem persamaan linear dua variabel pada kehidupan sehari-hari. Nah, di sini adalah lanjutannya, di mana ditanya harga masing-masing kemeja dan celana nilai A dan B. Nah, untuk mengetahui harga masing-masing kemeja dan celana, kita dapat menggunakan metode eh, campuran yaitu metode substitusi dengan metode eliminasi. Nah, lakukan eliminasi nilai A untuk mengetahui nilai B dari persamaan, kemudian substitusikan nilai B sama dengan 21.000 ke persamaan satu untuk mencari nilai A. Nah, di sini A ditambah 3B sama dengan 82.000. A ditambah 3 dikali dengan 21.000 itu sama dengan 82.000. A ditambah 63.000 sama dengan 82.000. A sama dengan 82.000 dikurangi 63.000. 63.000 ini didapatkan dari 3 dikali dengan 21.000. A sama dengan 19.000. Jadi harga kemeja A atau A sebesar Rp99.000 dan harga celana atau B sebesar Rp21.000. Selanjutnya di sini ada contoh kedua. Contoh kedua diketahui di suatu keluarga berat badan ayah sama dengan berat badan anak ditambah 46 kilogram dan jumlah berat badan ayah dengan anaknya sebesar 68 kilogram. Tentukan berat ayah dan anak-anak tersebut. Nah, di sini ada jawaban soal nomor 2. Nah, untuk menjawab soal nomor 2, di sini kita untuk menyelesaikan soal dari permasalahan tersebut, mari kita buat dalam bentuk persamaan linear dua variabel terlebih dahulu. Nah, kita misalkan berat badan ayah itu sama dengan X dan berat badan anak itu sama dengan Y. Maka X sama dengan Y ditambah 50 itu adalah persamaan pertama. X ditambah Y sama dengan 94 itu adalah persamaan kedua. Nah, ditanya umur ayah dan anak
itu X itu menjadi tanya tanya dan Y itu menjadi tanya tanya. Untuk menyelesaikan soal ini, kita dapat dengan mudah menggunakan metode substitusi dengan mensubstitusikan persamaan satu ke dalam persamaan 2 untuk mencari nilai Y. Nah, di mana X ditambah Y itu sama dengan 94. Nah, Y ditambah 50 itu ditambah Y sama dengan 94. Substitusikan persamaan pertama, yaitu X sama dengan Y ditambah dengan 50. Nah, Y ditambah Y tambah 50 sama dengan 94. 2Y sama dengan 94 dikurang 50. Y sama dengan 44 per 2. Y sama dengan 22. Setelah kita mengetahui berat badan anak atau Y, substitusikan nilai Y sama dengan 22. Nah, dalam persamaan satu untuk mengetahui berat badan ayah, yaitu X sama dengan Y ditambah dengan 50. X sama dengan 22 ditambah 50. X sama dengan 72. Sehingga kita memperoleh berat badan ayah sama dengan 72 kilogram dan berat badan anak yaitu 22 kilogram. Baik, selanjutnya di sini ada cara menyelesaikan SPLDV dengan metode substitusi dan ada gambar grafiknya. Baik, di sini ada contoh soal. Yang pertama, diketahui persamaan linear dua variabel 3x ditambah 2y sama dengan 5 dan y sama dengan x dikurangi 5. Tentukan himpunan penyelesaian metode substitusi dan gambar grafik fungsinya. Nah, kita jawab 3x ditambah 2y sama dengan 5 itu adalah persamaan pertama. Y sama dengan x dikurangi 5 itu adalah persamaan kedua. Nah, pertama, kita menentukan titik potong sumbu x dan y di dalam persamaan satu. Nah, kita cari titik potong sumbu x dan nilai y sama dengan 0. Nah, 3x ditambah y, 2y sama dengan 5. Nah, 3x ditambah karena kita di sini karena di sini nilainya y sama dengan 0, maka 2 dikali 0 sama dengan 5. Nah, 3x sama dengan 5. X sama dengan 3 kita pindah ruas, yaitu jadi 5 per 3. Sehingga dapat kita ketahui koordinat titik pada sumbu X ialah 3 per 5, yaitu koma Y, yaitu adalah 0. Nah, di sini yang kedua, di sini kita mencari titik potong sumbu Y dengan memasukkan nilai X itu sama dengan 0. Tadi kita memasukkan nilai X sama Y sama dengan 0. Sekarang kita masukkan nilai X sama dengan 0. Nah, di sini 3X ditambah 2Y itu sama dengan 5. Nah, 3 X-nya berapa? X-nya sama dengan 0. 3 dikali 0 ditambah dengan 2Y sama dengan 5. Baik, di sini lanjutan jawabannya. Di mana kita mendapatkan nilai Y-nya yaitu sama dengan 5 per 2. Sehingga dapat diketahui koordinat titik potong sumbu Y ialah 0,5 per 2. Nah, yang kedua kita menentukan koordinat titik potong sumbu X dan Y berdasarkan persamaan kedua. Tadi kita menjelaskan, kita membahas persamaan pertama. Di sini kita mencari titik potong berdasarkan persamaan kedua. Nah, untuk mencari titik potong sumbu X dengan memasukkan nilai Y sama dengan 0, maka Y sama dengan X dikurangi 5. Nah, Y sama dengan 0 di sini, maka 0 sama dengan X dikurangi 5. Nah, di sini X sama dengan 5. Kita pindahkan X ke sebelah kiri menjadi X sama dengan 5. Sehingga dapat diketahui koordinat titik potong sumbu X ialah 5,0. Nah, setelah kita mencari titik potong X, maka di sini kita akan mencari titik potong sumbu Y dengan memasukkan nilai X sama dengan 0. Nah, di sini Y sama dengan X dikurangi 5. Y sama dengan X berapa? X-nya 0. 0 dikurangi 5. Y sama dengan negatif 5. Sehingga dapat diketahui koordinat titik potong sumbu Y ialah 0, negatif 5. Baik, selanjutnya setelah kita menyelesaikan langkah pertama dan langkah kedua dari contoh soal, di sini kita menentukan langkah ketiga, di mana langkah ketiga ini membuat grafik berdasarkan SPLDP yang telah diperoleh pada langkah pertama dan langkah kedua. Dan di sini ada gambar grafiknya, yaitu ada sumbu Y dan sumbu X, dengan himpunan penyelesaiannya yaitu 3, negatif 2.
Nah, atau bisa juga menggunakan metode substitusi untuk membuktikan penyelesaian dengan grafik di atas adalah benar. Nah, berikut ini sistem perhitungannya. Nah, untuk membuktikan grafik ini benar, maka kita juga bisa menggunakan metode substitusi untuk membuktikan penyelesaiannya. Di mana di sini ada 3x ditambah 2y sama dengan 5, ini adalah persamaan pertama. Y sama dengan x dikurangi 5, itu adalah persamaan kedua. Nah, kita masukkan langkah pertama. Substitusikan persamaan 2 ke dalam persamaan 1. Nah, ini kita substitusikan persamaan kedua ini ke dalam persamaan pertama ini. Nah, 3x ditambah 2y itu sama dengan 5. 3x ditambah 2. Y ini berapa? Y sama dengan x dikurangi 5. Jadi, 2 dikali dengan x dikurangi 5 sama dengan 5. 3x ditambah 2 dikali x sama dengan 2x. 2 kali negatif 5 sama dengan negatif 10. Sama dengan 5. Terus 3x ditambah 2x sama dengan 5. Ini negatif 10 kita pindah ruas, itu jadi 5 ditambah 10. Jadi 15. X sama dengan 15 per 5 itu sama dengan 3. X sama dengan 3. Baik, selanjutnya di sini ada lanjutan jawaban. Nah, di sini setelah kita mengerjakan langkah pertama, di sini kita melanjutkan langkah kedua. Di mana langkah kedua di sini kita substitusikan nilai X sama dengan 3 yang telah diperoleh dari langkah pertama ke dalam persamaan kedua. Nah, di sini Y sama dengan X dikurangi 5. Nah, Y sama dengan X-nya berapa? X-nya sama dengan 3 dikurangi dengan 5. Y sama dengan negatif 2. Jadi, grafik di atas merupakan persamaan linear dari persamaan 3x ditambah 2y sama dengan 5. Dan y sama dengan x dikurangi 5 dengan himpunan penyelesaiannya adalah 3, negatif 2. Jadi terbukti bahwa dari grafik di atas kita dapat membuktikan dari hasil penyelesaiannya yaitu 3, negatif 2. Baik, selanjutnya di sini ada latihan soal. Silahkan kalian kerjakan di mana yang pertama carilah nilai A dan nilai B jika diketahui persamaan 2A ditambah B sama dengan 4 dan 2A dikurang B sama dengan 0. Yang kedua, bagaimana himpunan penyelesaian dari sistem persamaan berikut ini dengan cara substitusikan persamaan yang satu ke persamaan lainnya. X sama dengan 5 ditambah 2Y dan X ditambah Y sama dengan 11. Yang ketiga, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear di bawah ini, lalu gambarlah grafiknya. 2A ditambah 3B sama dengan 8, 3A ditambah B sama dengan 5. Nah, ini adalah latihan soal, silahkan kalian kerjakan. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan materi atau kesalah kata pengucapan saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya sampaikan pada hari ini itu dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Di sini saya, Abednego, saya berterima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk saya mempresentasikan hasil dari materi yang saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi. What they gon' do? Shit!